Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jangan berpikiran seperti itu, kata Allah. Kebaikan kamu satu kebaikan saya lipat gandakan lagi, Pak. Tidak ada di dunia seperti itu. Katanya dalam demi TV 10 juta, hana pimpinannya saya lipat gandakan 10 juta jadi 7 kali lipat. Saya lipat gandakan, hana, Pak. Paling enggak yang ada pengurangan, Maka Allah mengatakan jangan takut untuk beribadah. Ibadah kamu saya nilai lebih daripada apa yang kamu kerjakan. Maka kita melihat nanti dalam hadis qudsi, ada seorang pemuda, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia terkejut dengan pahalanya. Ketika itu dia mengatakan, ya Allah, kenapa kok banyak sekali pahala saya? Saya melakukan sedikit, ya Allah, tapi kenapa banyak sekali? Allah mengatakan, ketika kamu melakukan kebaikan, saya lipat gandakan 7 kali lipat, saya lipat gandakan 100 kali lipat, saya lipat gandakan lebih daripada itu lagi. Ya, baru terkejut dia. Tapi kalau kita ini kan tidak, ya, Pak. Kita pasuk ini ada pajaknya, pajak pina, pajaknya tak kena lo dua-duanya. Ada seorang peneliti dari UIN, Pak. Jadi kami duduk ada profesor, beliau profesor syariah, ya. Ketika itu beliau ngomong ke saya, Mas, saya melakukan penelitian di Amerika, kata beliau. Saya melakukan penelitian di Amerika. Saya melakukan penelitian di Kanada. Saya melakukan penelitian di Malaysia. Dan saya melakukan penelitian di Indonesia sendiri. Di Indonesia sudah bayar zakat, bayar pajak alam, Pak. Ya, dua kali tidak nih, Pak. Zakat kali udah bayu, pajak kali udah bayu, Pak. Dua-dua bayu, Pak. Ya, waktu kita katakan kamu kau pajak dia zakat kali nggak mau tahu. Ya, zakat pajak. Tapi ketika di Malaysia, di Kanada, ketika orang Muslim sudah bayar zakat, pajak nggak dipotong lagi. Waktu ditanya, sudah dipotong, sudah kami dipotong zakat. Oh, mana pelele, pajak mana pelele. Ya, ketika itu dia mengatakan begini, Prof tadi mengatakan begitu hebatnya negara itu, bukan negara Muslim. Kita negara Islam ini dua-dua ikoh, Pak. Tidak dua-dua. Kamu demi pengwanu, ikoh pajak, ikoh tekut lomba. Tekut hong lah, Pak. Nyuk kenang pajak lomba. Kenang pajak lomba. Kau muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah. Kami pernah ketemu dengan pembesar-pembesar kita, ya. Lon tanya yang pribadi, lon tanya, Pak, nyo menyukai kau zakut, bek tak kau pajak lejut, ya, rumah hana pemasukan lu, ya, hana pemasukan. Hana ngrol lain kah? Saya bilang, Pak, ngrol lain, zakat dia bayar, pajak hana kau le, dikelola secara apa namanya? Dikelola secara baik, ya. Hana pemasukan lu, ya, nyokoh pajak. Orang ini kok ada lu? Oh, pokoknya hana pemasukan, tidak ada solusi apa-apa. Jadi makanya kesimpulannya beliau mengatakan pajak itu ketika seorang membayar zakat, orang kafir itu menghargai zakat itu, dia hargai zakat. Kalau sudah keluar tidak dipotong lagi. Ya, tanya koh pajak, koh hak reman lom, koh nyolah lom dupu koh lima. Pajak zakat lom nyona koh lain lom. Potong nyo pajak reman kelun bacut dah hiji pekabeh ni, Pak. Maka ini makna baksan. Baksan itu apa? Jangan takut kebaikanmu akan saya kurangi, kata Allah. Tidak pernah saya kurangi. Kebaikanmu akan saya tambah. Jangan berpikir seperti kamu berpikir tentang dunia. Ini kita lakukan kebaikan itu, dipotong. Kita menyumbang sesuatu, nyona pelu 500 juta koh kena kadunom demi, Pak. Ya. Jangan kamu berpikiran seperti itu. Ini makna baksan. Kemudian yang kedua, wala rahaka. Apa itu rahaka? Rahaka di dalam tafsir jalan lain, azulmu biziyadati sayiat. Itu maknanya, Pak. Allah tidak mendalimi kita ketika kita berbuat kejahatan. Ketika kita berbuat kejahatan, tidak dilipat gandakan kejahatan kita, tetapi sesuai dengan kita lakukan. Pada buah kejahatan berbagai, sabah dicatat. Dua buah dicatat. Kita buat kebaikan berapa? Bukan satu dicatat oleh Allah. Berlipat-lipat ganda dicatat oleh Allah. Makanya bodoh manusia, kenapa tidak mau melakukan kebaikan? Kenapa masih melakukan kejahatan? Kebaikan tidak mau dia lakukan. Padahal satu kebaikan itu bisa sampai berapa kali. Maka Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf itu asyru hasanat, 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 10 kebaikan, tidak. Alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, mim itu 10 kebaikan. Maka kalau kita baca Al-Quran pagi-pagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim,
satu hari baru saja kita duduk sudah dapat 30 kebaikan kita. 30 kebaikan sudah dapat. 30 kebaikan kita itu datang apa namanya dari min haitsu la yahtasib itu kebaikan. Makanya tunggu saja nanti ada 30 kebaikan yang akan datang kepada kita. Apakah pahala kita, apakah anak kita anak saleh dan lain sebagainya. Itu kebaikan. Belum lagi kita baca sampai 1 juz. Belum lagi kita baca 2 juz. Kebaikan akan terus berlipat ganda. Yang jelas kita berpegang saja. Karena yang baca Quran itu ada 3 model kata Rasulullah. Kita ambil model yang pertama supaya kita dapat kebaikan. Jangan ambil model kedua dan ketiga. Bukan kebaikan yang dapat tapi laknat. Model yang pertama mangkara Al-Quran wa amana bihi. Seorang yang baca Quran dan dia beriman apa yang dia baca. Yang kedua, mangkara Al-Quran wa angkara bihi. Seorang baca Quran dan dia tidak yakin apa yang dia baca. Anda yakin, Pak? Ketika dia baca Quran, alah pandainya. Allah menyuruh terapkan bak kanun dan habis dia habis. Koh jaro habis. Tanya yang pegang rokok dekat jaro. Ya, nah kemah tang, Pak. Dia tidak yakin, Pak. Dia pungkiri itu, Pak. Tidak percaya dia. Yang ketiga lebih parah lagi. Dia baca Al-Quran wa ya'kulu minhu. Cari makan dengan baca Al-Quran. Maka kelompok yang kedua dan ketiga itu dilaknat oleh Allah. Dia tidak yakin kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai al-ma'ash. Ma'ash itu apa? Untuk cari makan. Dengan Al-Quran dia cari makan. Makanya kita itu berdoa supaya masuk kelompok yang pertama. Kelompok yang baca Quran dan dia beriman apa yang ada dalam Al-Quran walaupun tidak dicerna oleh otaknya, Pak. Walaupun belum masuk lagi dalam otaknya. Kita melakai, Pak. Ini tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin kita tetap beriman, Pak. Beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena keterbatasan otak kita untuk bisa memahami Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan contohnya, Pak. Ketika itu Allah menggambarkan surga itu begini, tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu ada sungai-sungai. Ada wakai, Pak. Gimana sungai-sungai di bawah itu? Nah, masuk akal, Pak. Tetapi kalau kita lama-lama itu kita cerna, kita ini kan masuk akal juga. Bagaimana masuk akal juga? Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nun, ya, nih, Pak. Karena dulu nalun yu mahasiswa, saya suruh mahasiswa untuk baca ayat ini, apa dibaca? Nah, baca. Antum baca Quran ke nah baca apa? Bukan nun. Nah, lu jauh. Nah, coba ulangi baca lagi saya bilang. Nah, baca beda tuh. Lu jauh lu Muhammad. Ya, jadi makanya orang yang enggak bisa baca kan sebagian begitu. Seperti alif lam mim baca alamma baca. Hanya orang yang baca Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan nun. Apa itu nun? Nun itu adalah al-hut alladhi ibtala'a Yunus. Nun itu adalah ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di mana ikan paus itu? Kata Ibnu Abbas, berada di bumi ke-7 di bawah itu, yang di situ terhampar lautan yang sangat luas. Ini maknanya apa? Di bawah bumi ini, rupanya ada lautan rupanya, Pak. Di bawah bumi ini. Di bawah bumi ini, bawah bumi ke-7, Pak. 1, 2, 3 sampai ke-7 ada lautan yang sangat luas sekali. Di situ masih hidup ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ini kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak ngomong sembarangan, Pak, karena beliau hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena keterbatasan ilmu kita, tidak percaya. Ini sama seperti ketika di dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Baydawi mengatakan lapisan langit pertama itu min amwaj, dari gelombang-gelombang. Ada yang mengatakan gelombang suara, ada yang mengatakan gelombang air. Maknanya di atas juga ada air, di bawah juga ada air. Beda PKI itu di lautan saja. Ditanya di mana air? Lamon, Pari, Bakrung, Pari, di laut. Di situ saja, Pak. Kita yang diberi bumi ini saja. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi ini. Coba kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke bumi ke-7 karena kita akan yakin kalau ada lautan lagi rupanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nanti orang bertanya, kenapa ikan paus yang menelan Nabi Yunus itu berada di lautan ke-7 di bawah itu? Karena dia kan di bumi ini Nabi Yunus. Ya, memang. Itu wallahu a'lam bishawab. Bisa saja dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji. Allah mengatakan kepada Nabi Yunus alaihissalam, kamu kalau tidak bertasbih kepadaku, kamu kalau tidak mengakui dosamu kepadaku, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kamu akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat.
Ini membuktikan ikan itu masih ada sekarang, Pak. Artinya ketika ditiup sangkakala yang pertama baru dia mati nanti, Pak. Ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Wana rahaka. Rahaka itulah tadi, Pak. Artinya Allah tidak menzalimi katanya. Ketika kita berbuat dosa satu juga dicatat. Kita berbuat dosa dosa itu yang dicatat oleh Allah, tidak dilipat gandakan. Ini namanya rahaka. Sudah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ini saya maunya di situ saja, Pak Endang dibaca, diterjemahkan, jangan diterjemahkan setelah itu. Kita ingin mengetahui makna qasitun, Pak. Karena di dalam ayat lain ada muqsitun, ditambah mim saja sudah berubah artinya. Qasitun sudah lain artinya. Ya, coba dibaca. Ya. Oke, ini sudah benar ya. Ini makna qasitun itu dua, Pak. Ayat kata Ibnu Abbas, ayat ja'alu lillahi niddan. Orang yang menjadikan sekutu selain Allah itu namanya qasitun. Sudah. Satu lagi yang namanya qasitun itu kata Imam At-Tabari, al-zalimun, orang zalim. Orang baik mendalimi diri dia sendiri dengan tidak salah itu mendalimi diri sendiri atau mendalimi orang lain. Bagaimana mendalimi orang lain? Dia ambil hak orang lain. Walaupun di situ ada dua, Pak. Mendalimi orang lain dan mendalimi diri dia sendiri. Itu makna qasitun. Tetapi kalau kita tambah dengan mim, muqsitin, maknanya sudah lain. Muqsitin meninggalkan yang batil dan dia menuju kepada yang hak. Itu muqsitin. Makanya dalam bacaan itu salah kita baca penambahan satu huruf saja itu bisa menambah makna arti. Makanya kita nyampe sembarangan, Pak. Kita lihat dulu. Ketika dalam baca Quran atau baca apa saja, jangan sampai bertambah huruf dan jangan sampai berkurang huruf. Kecuali qiraat. Qiraat itu berbeda. Contoh qiraat. Ka'asfim ma'kul itu qiraat. Ka'asfim ma'kul itu qiraat. Fil ardi itu qiraat. Ada yang mengatakan itu adalah alif hamzah kata. Ada yang mengatakan tidak, itu adalah hamzah mausul, Pak, hamzah wasal. Jadi ada yang baca fil ardi, ada yang baca fil ardi, itu bukan menambah dan mengurangi huruf, tidak. Itu bacaan qiraat. Qiraat itu tidak semuanya bacaan Al-Qur'an, tidak, ada bagian-bagian tertentu saja. Ya, contoh seperti tadi, Pak. Ka'asfim ma'kul. Maka kalau ada imam nanti baca ka'asfim ma'kul, hana putih ke subhanallah, Pak. Yang ke subhanallah berarti hana ilmu di situ, Pak. Dia tidak tahu kalau di situ ada qiraat. Jadi makanya diam saja. Kecuali memang beliau salah baca. Waktu yang pakan membaca ka'asfim ma'kul. Dari ubud lagi yang membaca, ya, Pak. Pakan baca ma'kul karena alif hana hamzah. Hana hamzah. Ya, berarti beliau memang tidak tahu, Pak. Ya. Makanya sebagian orang baca ma'kul karena dia tahu itu qiraat. Tapi makanya supaya qiraat itu baik baca ini untuk apa namanya, untuk kita ini baca yang biasa-biasa saja dulu. Jangan baca yang alaihum waladdallin. Itu nyampe baca ini. Baca dulu yang sudah lazim. Alaihim waladdallin. Itu kita kalau di sebagian masjid kita baca alaihum waladdallin yang terlalu ibadah. Yang tinggal Nabi Mumli kayak nak weh juga ni. Pun baca dona, kadang tambah-tambah, Pak. Alaihim menjadi alaihum. Padahal itu kan qiraat, Pak. Ya, kecuali qiraat. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab, di dalam hadis, penambahan satu saja termasuk tasdid. Tasdid menambah. Ya, Pak. Maka kita harus teliti, Pak. Tasdid saja sudah mengandung makna yang lain. Ya, Pak. Contoh, kharaja keluar. Kita tambah tasdid. Kharaja keluar, continue, keluar terus, Pak. Satu orang keluar lagi. Kan beda artinya. Kharaja sekali saja keluar. Kharaja berkali-kali dia keluar. Itu ditasdid saja. Ya, namanya. Jadi makanya kalau kita baca Al-Qur'an, baca hadis, harus hati-hati, Pak. Apalagi baca Fatihah, itu harus hati-hati, Pak. Maka ketika takbir juga Allahu Akbar, ya, hanya sudah dua. Artinya apa? Apakah Allah itu maha besar? Ini agak murah.
yang panjangnya lidah. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar. Seperti dalam Al-Quran itu ada Allah itu, Pak. Jadi Allah artinya apakah Allah itu? Ya, nyampe tanah ini. Maka bagi kamu Allahu Akbar. Jadi dia ragu kalau Allah itu maha besar. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita tidak tahu dan kita itu menambahkan lagi di depannya. Padahal itu cuma kan Allahu Akbar, cuma itu saja. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Boleh enggak kita panjangkan lahnya? Padahal itu panjangnya satu alif dua harakat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian muazzin lima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan kepada Syekh di Mesir. Syekh ini memang bagian tajwid. Jadi tanya dengan lun, Syekh, pujud dah baca ini. Dah baca panjang, baca panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu rukuk itu ya, Allahu Akbar. Boleh kata beliau. Kenapa boleh? Tetapi yang tidak boleh, ketika kita baca Al-Quran, kita menjumpai kalimat seperti itu, harus sesuai dengan itu. Tetapi ini kan sudah di luar Al-Quran, Pak. Azan itu di luar Al-Quran. Kita takbir Allahu Akbar. Tapi kalau kita ketemukan makna Allah juga dalam Al-Quran, tidak boleh dipanjangkan seperti dibaca ketika azan. Allahu nurus samawati wal ard. Salah, itu keliru. Jadi bacanya satu alif dua harakat. Ya. Kalau Al-Quran. Tapi kalau di luar itu tidak masalah seperti azan. Ya, ada bukunya. Kita lanjut lagi. Makanya qasitun itu berbeda dengan muqsitun. Ditambah mim saja di depannya. Qasitun urun talim. Muqsitun orang yang meninggalkan maksiat, dia berbuat kebaikan. Makna-maknanya juga bertolak belakang. Gara-gara ditambah mim saja di depannya. Ya, nih, Pak. Sekarang kita lanjut. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Saya juga butuh terjemahan ini, Pak. Coba dibaca. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Iya. Ini terjemahannya sama seperti tafsir jalan lain. Taharrau rasyada itu maknanya qasadu al-hidayah. Barang siapa yang beriman, faman aslama. Makanya kalau kita ingin dapat petunjuk, ya, Islamlah. Apa maksud Islam? Islam itu al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Maka kalau ingin dapat petunjuk, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Maka kalau kita tidak tunduk dan patuh, jangan pernah mengharap dapat petunjuk. Ya, ini versi tafsir jalan lain. Tetapi dalam tafsir lain, taharrau rasyada maknanya apa? Tarjun najata li anfusikum. Kamu mengharap an-najah. Najata itu apa? Dia selamat, ya. Barang siapa ingin selamat, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Barang siapa ingin dapat nikmat dunia akhirat, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Barang siapa ingin diberikan kelebihan, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Itu saja. Maka inilah yang diberikan konsep oleh Imam Jalalain. Visi misi hidup kita itu cuma dua. Al-amru wan nahyu. Bagaimana kita patuh terhadap perintah dan bagaimana kita patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Kalau dua-dua kita jalankan, aman, hidupnya aman. Anak petek pikir tepu, aman hidup ini. Tapi sekarang masalahnya kita menjalankan yang pertama saja. Perintah Allah kita jalankan, kita salat, kita beribadah, kita puasa, baca Quran. Tapi yang kedua tidak kita jalankan. Apa yang kedua? Larangan Allah. Yang ada pupuknya. Yang ada jaga. Allah mengatakan jaga matamu untuk berbuat maksiat. Kamu masih melihat maksiat. Jaga tanganmu untuk tidak berbuat maksiat. Kita masih juga berbuat maksiat. Jaga mulutmu jangan makan yang haram. Kita masih makan yang haram. Bagaimana mau hidup bahagia? Yang pertama kita lakukan, yang kedua juga lakukan. Maka lakukanlah yang pertama perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Aman hidup. Maka sebagian ulama mengatakan begini. Saya kok tidak nyaman hidup saya. Saya salat, saya puasa, saya bayar zakat, saya bangun tengah malam, saya salat duha, saya salat isya dan lain sebagainya. Tapi hati kenapa gundah? Karena tidak menjalankan, mematuhi larangan Allah.
Kita salat, kita puasa, tapi larangan tetap kita lakukan. Makanya hati kita gundah. Coba lakukan dua-dua. Kita patuh kepada Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aman hidup ini. Ini yang dimaksudkan dengan taharrau rasyada. Jadi taharrau rasyada itu dua tadi maknanya qasadu al-hidayah. Kalau kita ingin dapat hidayah, ingin dapat petunjuk, jalankan perintah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dapat petunjuk. Ya. Kalau enggak ingin dapat petunjuk, jangan patuh kepada Allah. Maka jangan tidak akan pernah dapat petunjuk orang seperti ini. Atau an-najata, ya, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi talabu li anfusihim an-najata, kata Ibnu Katsir. Mereka itu mencari mencari an-najah. Najata itu keselamatan. Ini supaya selamat nanti waktu meninggal dunia. Bagaimana caranya? Patuh dan ini kepada Allah. Saya ingin hidup tenang, bagaimana? Patuh dan taat kepada Allah. Sama seperti seorang patuh dan taat kepada undang-undang dan kanun. Kanun sudah dibuat, undang-undang sudah dibuat. Bagaimana supaya kita tidak sesat, tidak ini? Patuhlah undang-undang itu, patuhlah kanun itu. Dalam bahasa lain begini, ada buku panduan. Kalau kita ingin pergi ke Amerika, pergi ke Eropa dan lain sebagainya, kalau ingin tidak sesat di sana nanti, patuhilah panduan yang ada sama kita. Bukanlah panduan. Sampai ke Amerika kita lakukan ini. Di mana tempat tinggal, di mana ini, kita patuhi semuanya. Kalau kita patuhi, insya Allah aman di sana. Tapi kalau tidak patuhi, alah kepo petunjuk. Roh dia benar karena mau tahu. Bagaimana cara ini, bagaimana mau tahu. Setelah itu mau pergi kemana juga tidak tahu dia. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk sama dia. Ya. Ini makna taharrau rasyada. Sekarang satu ayat lagi. Wa ammal qasitun. Ya, berarti kan tadi kan ada dua. Yang pertama aslama, yang kedua qasitun. Orang yang tunduk dan patuh, yang kedua qasitun. Qasitun ini orang zalim. Ya, kalau orang zalim, kalau ada orang zalim atau seseorang itu dia lebih cinta kepada kejahatan, orang seperti ini fakanu li jahannam hatama. Dia akan menjadi bahan bakar nanti untuk di neraka akan jadi bahan bakar. Jadi makna bahan bakar apa? Seorang makin dimasukkan ke neraka, makin banyak dimasukkan, apinya makin bagus, makin lega api. Kenapa? Karena bahan bakar neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Manusia dan batu. Ya, manusia dan batu. Batu yang dimaksud di sini ada yang mengatakan kibrit. Kibrit itu apa? Batu ini batu bara, ya batu bara. Maka kita akan menemukan lagi nanti batu bara dalam neraka. Jangan apa tehjikan nanti putih bahana, yang Allah katakan waquduhan nasu wal hijarah. Jadi hijarah yang dimaksud adalah batu bara tadi, Pak. Kereta api dulu kan pakai batu bara, Pak. Kalau keretanya sudah masukkan lagi batu makin kencang terus keretanya, Pak. Keretanya makin bagus terus. Kenapa? Karena sudah dimasukkan batu bara. Makin orang masuk ke dalam itu, makin bagus sekali apinya. Ya, bagus sekali apinya. Saya rasa sudah cukup. Ya, nih, Pak. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat ke-16 wa allau istaqamu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.